Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jama'a rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atih. Faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah kita bisa bermajelis kesempatan pagi hari ini. Kita langsung saja masih seputar penjelasan khauf, rasa takut. Kemarin kita bacakan penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Coba kita lihat penjelasan dari Syekh bin Bas. Ini perlu untuk kita terus dapat pencerahan dari para ulama, karena khauf itu salah satu bentuk ibadah dan dia ada pada setiap hati manusia, perasaan manusia, sehingga tidak ada manusia yang tidak punya rasa takut. Hanya rasa takut itu bisa jadi orang terkesan, terlihat sangat berani dalam dirinya, ada sifat-sifat pemberani, tapi sebenarnya dalam sisi lain dia bukan orang pemberani. Sebab kalaulah kita bukan menjadi penakut dalam perkara-perkara yang memang kita dilarang takut, tetapi tidak ada manusia yang boleh tidak takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh ada manusia yang tidak takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang merasa tidak takut atau dia merasa aman dari ancaman Allah itu ternyata hanya orang kafir. Jadi misalnya begini, ada orang-orang kafir itu pemberani, ya. Pemberani, banyak sekali tantangan-tantangan dalam kehidupan ini, baik yang bersifat fakta ataupun dalam arena-arena balap olahraga, terkesan sangat pemberani. Tapi kalau kemudian rasa berani itu tertular juga kepada faktor keyakinan, sehingga dia tidak pernah merasa takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, memang itulah sebenarnya orang-orang kafir. Karena Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul kafirun." Dan tidak ada yang merasa aman, tidak merasa takut dia dari ancaman Allah, dari makarnya Allah, kecuali orang-orang kafir. Nah, ada juga kita orang yang takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala, juga jadi kebablasan takut kepada setiap hal yang sebenarnya tidak perlu ditakuti. Nah, jadi maka itu kenapa takut itu adalah bagian daripada ibadah. Karena dia perlu didudukan masalah. Jangan sampai kita takut kepada sesuatu yang sebenarnya nggak boleh kita takuti, atau kita menjadi berani terhadap perkara yang seharusnya kita takuti. Nah, kepada siapa kita boleh takut dan kepada apa kita tidak boleh takut, itu persoalannya.
Nah, jamu lagi ini kan kalau tidak diterangkan atau kita tidak mendapat penjelasan dari syariat, kan nanti kita lebih dominan insting kita, naluri kita. Yang insting dan naluri kita itu belum tentu benar ya. Bahkan fitrah kita itu belum tentu benar kalau kita ikuti tanpa bimbingan wahyu. Fitrah kita itu yang memang lurus hanif itu hanya akan menjadi sempurna apabila diarahkan oleh syariat, oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fitrah kita punya rasa takut, sebagaimana kita punya rasa berani. Itu perlu diluruskan oleh syariat, tidak semata mengedepankan insting ya. Baik, menurut pendekatan atau pencerahan dari Syekh bin Baz, beliau menjelaskan bahwa khauf itu adalah ibadah dan menjadi 3 macam. Pertama, khauf sirri, halaman 148 ya. Khauf jenis ini khusus, hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia maha mampu untuk mengerjakan segala sesuatu. Dialah zat yang berhak untuk ditakuti, sebagaimana firman Allah, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Oleh karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang beriman. Kemudian hamba yang sudah takut kepada Allah itu adalah hamba yang telah mencapai benar dalam ibadahnya, dan itu pertama kali dimiliki oleh para nabi. Para nabi itu sangat takut kepada Allah, tetapi selain Allah tidak ada yang mereka takuti ya. Jadi para nabi itu sangat takut kepada Allah. Di dalam surah Al-Maidah, surah Al-Ahzab, maaf, alladzina yubalighuna risalatallah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Para nabi itu adalah orang-orang yang menyampaikan ajaran Allah, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka takut kepada Allah, dan tidak ada yang mereka takuti kecuali Allah saja. Surat Al-Ahzab ayat 39. Alladzina yubalighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Para nabi dan rasul itu akan menyampaikan kepada manusia ajaran Allah, dan mereka takut kepada Allah, dan tidak ada yang mereka takuti selain Allah. Nah, jadi ini ibadah, dan ini merupakan prestasi puncak, karena ini menjadi sifat para nabi dan rasul. Nah, jadi khauf siri itu rasa takut yang khusus, yang takut ini hanya kita miliki karena takut kita kepada Allah, dan Allah perintahkan itu, fala takhshawhum, dan kamu takuti mereka,
Ini berkaitan dengan orang-orang kafir. Dalam banyak ayat Allah mengisahkan tentang peristiwa peperangan umat Islam berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memotivasi mereka, jangan takut menghadapi mereka. Takutlah hanya kepadaku. Walam yakhsha illallah, dan tidak ada yang mereka takuti kecuali Allah. Nah, ini orang-orang beriman ini. Tapi orang beriman Allah mencirikan punya karakter, salah satunya ya, tidak ada yang mereka takuti kecuali Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu, mendirikan ibadah, mengagungkan syiar-syiar Islam, hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Orang-orang seperti itulah yang mudah-mudahan berada di atas petunjuk. Nah, jadi orang beriman itu cirinya tidak takut kepada Allah. Jadi setelah Nabi dan Rasul, lalu orang beriman. Orang beriman yang memakmurkan masjid Allah. Nah, ini penting sekali jam bahagia, terutama saat-saat di mana Islam itu memerlukan para pemberani untuk bersuara benar, menyuarakan kebenaran adalah bagian daripada amal ibadah. Tapi kalau orang tidak takut kepada Allah, dia pasti akan takut menyuarakan kebenaran, karena dia akan mempertimbangkan nanti bagaimana nasibnya di dunia. Mungkin di penjara, mungkin ditangkap oleh orang-orang yang tidak suka terhadap kebenaran itu. Maka kalau mereka masih takut kepada manusia, dia tidak mungkin menyuarakan kebenaran. Untuk itulah kenapa para nabi tidak ada yang menjadi pengecut, karena menyampaikan kebenaran adalah perintah Allah. Takut hanya kepada Allah juga perintahnya, dan tidak mungkin seorang nabi itu tidak melaksanakan perintah Allah, itu mustahil. Nah, nabi itu diikuti oleh orang-orang beriman, terutama yang berilmu alim. Ulama masih berani mengatakan apa adanya, mengatakan yang hak itu hak. Jiwa-jiwa pemberani yang mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah akan lepas saja ngomong bicara tentang kebenaran itu. Bagaimana jadinya agama ini kalau para pemberani ini tidak ada? Hilang sudah. Nah, disitulah datang nanti ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surat Ali Imran bahkan Allah menantingnya. Kalau betul-betul beriman, jangan takut dong sama mereka. Takut hanya kepadaku. Seolah-olah kalau kita takut kepada manusia atau kepada makhluk, maka iman kita dipertanyakan. Menyuarakan kebenaran, apalagi yang bahagia di akhir-akhir zaman seperti zaman kita hari ini, kebenaran itu bisa berubah menjadi kebatilan, yang ma'ruf bisa berubah menjadi yang mungkar. Ketika sudah tidak ada orang yang menyuarakan yang benar, makin tenggelamlah kebenaran itu. Nah, disinilah dituntut
kita untuk menyuarakan kebenaran, atau minimal kita mendukung orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Tidak ikut kita menyalahkan, menyudutkan orang yang menyuarakan kebenaran itu. Dan konsekuensinya menyuarakan kebenaran sudah kita tahu dalam tabiat agama ini, ya. Sepanjang sejarah terjadi terus permusuhan antara yang hak dengan yang batil, perseteruan antara pembela yang hak dengan pembela kebatilan. Apa resikonya? Resikonya diusir, dipenjara, dibunuh. Itu sudah tabiat agama ini. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir bersepakat untuk membunuhmu, memenjarakanmu, atau mengusirmu. Mereka menyusun rencana, dan Allah juga menyusun rencana, dan Allah sebaik-baik yang membuat rencana. Jadi kalau ada kalimat narasi begini, yang tidak setuju dengan ini silakan keluar dari Indonesia. Ada nggak narasi gitu? Siapa yang menyuarakan itu? Orang yang sok pembela negeri, membela negara. Itu namanya kebatilan dibungkus seolah dengan kebenaran. Kita yang menyuarakan kebenaran, kita yang menjaga NKRI, tapi punya pandangan yang lebih ke arah agama, dikatakan bertentangan dengan apa yang sedang dijalani. Kalau sudah tidak suka di sini, ya keluar aja dari sini kan. Itu mah udah dari sononya begitu. Apalagi sekedar ditangkap, diperiksa, dipenjara, bahkan dibunuh, itu sudah hal lumrah. Nah ini, tentu ancaman ini, ancaman dibunuh, ancaman ditangkap, dipenjara, ancaman diusir, itu menakutkan bagi sebagian orang. Takut, karena takut kemudian tidak berani menyuarakan kebenaran. Nah Allah bertanya itu. Allah berfirman, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Aku. Nah, yang bahagia, sehingga memang hari ini akhirnya sedikit sekali orang yang menyuarakan kebenaran itu. Akhir zaman, ya. Akhir zaman. Baik, oleh karena itu yang wajib adalah merasa khauf dan khasyah kepada Allah, karena Dialah zat yang mengendalikan hati dan membolak-balikannya, maha mampu atas segala sesuatu. Dialah zat yang memberikan manfaat dan menimpakan madarat, memberi dan menahan. Maka yang wajib adalah mengkhususkan khauf tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak takut dengan rasa khauf tersebut kecuali hanya kepada Allah dalam segala hal. Akan tapi khauf sirri ini hanya khusus untuk Allah,
yaitu rasa takut yang timbul pada diri manusia dikarenakan adanya kekuatan gaib yang tersembunyi dan tidak bisa diraba dengan panca indera. Nah, ini juga penting ya kita renungkan. Jadi kalau orang takut berisiko itu berarti dianggap ada orang yang memberikan manfaat dan madarat selain Allah, dan itu bisa dipertanyakan iman, bahkan bisa kufur. Kalau kita merasa ada yang bisa mendatangkan madarat kepada kita, bukan Allah, itulah persoalannya. Padahal yang memberikan manfaat dan madarat hanyalah Allah. Itu sudah berkali-kali kita tahu di ayat berulang-ulang. Tidak ada dalam hidup kita ini yang mampu mendatangkan manfaat dan madarat kepada kita. Wahai gulam, saran pesan Nabi, wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Wahai gulam, lau ijtama'an nas, seandainya seluruh manusia berkumpul, ayyan fauka bisyai'in ma yanfauka bisyai'in illa ma qad kataballahu lak. Sekiranya manusia berkumpul kepadamu untuk mendatangkan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan memberikan manfaat kecuali atas apa yang sudah Allah tulis buat kamu. Dan sekiranya manusia berkumpul seluruhnya untuk mendatangkan madarat kepadamu, mereka tidak akan bisa mendatangkan madarat kepadamu kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala buat kamu. Ini akidah, ini keyakinan, ini iman. Nah, kalau kita kemudian menganggap ada pihak lain selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat atau madarat, itu bisa membatalkan iman. Makanya sekali lagi para nabi dan rasul tahu betul, orang beriman pun tahu betul. Nah, nanti orang-orang yang imannya lemah jadi masalah itu dengan berbagai dalih. Padahal zaman bahagia hidup kita ini justru memang ujian. Hidup kita ini ujian. Jalan hidup itu Allah mengetes kita. Apakah kita hidup yang sebentar ini lolos dengan ujian dari Allah, atau kita malah terbawa kepada ujian-ujian ini sehingga kita gagal menjadi orang yang lolos. Dan kita juga sudah tahu iman seseorang itu tidak akan dibiarkan oleh Allah sebelum Allah mengujinya. Hasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak diuji? Ini poin kita, persoalan kita ya. Maka itu kalau ada sesuatu yang ditakuti selain Allah dan itu merupakan khauf sirri, perkara-perkara yang terlintas di hati kita karena ini perkara-perkara gaib, maka bisa masuk pada syirik besar. Oleh karena itu para penyembah kubur meyakini bahwa sebagian manusia memiliki kekuatan dalam mengatur keadaan di alam ini bersama Allah Subhanahu wa taala, termasuk mendatangkan manfaat dan madarat. Mereka juga meyakini hal itu ada pada berhala, jin serta selainnya. Ini termasuk syirik besar. Mereka juga meyakini bahwa mereka memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memberi dan menahan, menyimpangkan hati, serta mematikan jiwa tanpa ada sebab-sebab yang nyata. Ini bisa masuk kategori syirik yang mengeluarkan dari Islam. Ya, jadi hati-hati. Takut kepada sesuatu dianggap bisa mendatangkan bahaya, mencelakakan, atau bisa membatasi makanan, rezeki,
itu berbahaya sekali. Ya. Kemudian yang kedua, jenis khauf yang kedua, khauf hissi. Hissi itu indrawi maksudnya. Khauf yang yaitu khauf dikarenakan adanya sebab-sebab yang nyata, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang kisah seorang yang mengabarkan kepada Nabi SAW, sesungguhnya kaum musyrikin telah berkumpul untuk menggempur kalian dan membalas kekalahan mereka atas kalian. Nah, jadi gini, kalau ada sebab-sebab indrawi yang kita rasakan dan itu bisa mendatangkan celaka, itu wajar kalau kemudian timbul rasa takut. Ada sebab-sebab yang nyata ya, terlihat, terdeteksi oleh indera kita. Wah, ini pisau tajam banget nih. Ada sebab nyata. Maka kita berhati takut kalau kemudian mengenai kita. Itu khauf hissi, indrawi. Bahkan lebih daripada sekedar itu ya. Nabi Musa alaihissalam setelah tanpa sengaja membunuh orang lain, ada yang memberi nasihat agar Musa menyingkir dari kota karena para penguasa sedang mencari-cari